Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang menyertai dan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Kami sebagai pengikut Tuhan, kami datang kepada Engkau pada hari ini untuk merenungkan firman-Mu yang begitu indah. Kami memohon kiranya Allah boleh memberikan kami pengertian, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini, kami dapat menangkap apa yang menjadi hikmat yang daripada Allah yang tertuang di dalam firman Tuhan ini. Dan kami pun juga boleh tergugah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon kiranya Tuhan boleh menolong setiap diri kami di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Terpuja nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan tema besarnya kasih Allah di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih Allah sungguh tidak pernah dapat kita bayangkan dan kita mengerti. Mengapa Allah yang begitu mulia, pencipta langit semesta ini, mau mengasihi kita yang penuh dengan kelemahan dan penuh dengan dosa ini? Di dalam Yohanes, Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis mengajak kepada pembacanya untuk melihat dan memperhatikan kasih Allah. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Saudara, di dalam terjemahan, kata lihatlah bisa diterjemahkan menjadi kata perhatikanlah. Kata perhatikanlah ini adalah bentuk perintah untuk melihat secara sengaja dengan teliti, bukan melihat secara asal-asalan ataupun melihat secara sekilas saja, tetapi memperhatikan dengan seksama. Saudara, mengapa Rasul Yohanes meminta kepada pembacanya untuk memperhatikan kasih Allah secara seksama? Saudara, Rasul Yohanes menginginkan agar pembacanya melihat kasih Allah yang begitu besar yang dapat mengubah kehidupan orang-orang percaya. Kita tetap dikasihi oleh Tuhan meskipun kita lemah penuh dengan dosa. Saudara, di dalam kehidupan kita, ketika kita melihat kasih Allah dengan seksama, disitulah kita menyadari bahwa kasih Allah itulah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak ingin lagi melakukan dosa. Dan kita tidak mau lagi melakukan apa yang menjadi tawaran dunia ini. Saudara, seperti apa kasih Allah itu di dalam kehidupan kita? Di dalam tulisan Rasul Yohanes ini, dia mau menyatakan bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan kita. Dia bukan hanya memberikan hidup yang kekal kepada kita, tetapi Yohanes menjabarkan bahwa Allah mengasihi kita sampai pada tahap Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Saudara, ini adalah tingkatan kasih yang luar biasa. Kalau kita melihat di dalam dunia kita, maka kita bisa menemukan bahwa banyak orang yang mengasihi dalam tingkatan yang sederhana,
yaitu menolong orang lain ataupun beramal. Di dalam tingkatan yang lebih tinggi, kita mungkin jarang atau sulit menemukan ada orang-orang tertentu yang mau mengangkat orang lain menjadi anak ataupun anggota keluarganya. Bahkan mungkin saja kita tidak pernah menemukan atau sedikit sekali orang-orang tertentu yang mau mengangkat orang lain yang mempunyai karakter buruk, mempunyai niat yang jahat, mengangkat orang tersebut menjadi anggota keluarganya. Saudara, biasanya calon orang tua yang mau mengangkat anak asuh, dia melihat karakter dari anak tersebut. Apakah anak ini berperilaku yang baik? Apakah anak ini mempunyai motivasi hidup yang baik? Apakah anak ini mempunyai niat hidup yang baik? Kita tidak pernah menemukan ada orang tua yang mau mengangkat anak ketika anak tersebut mempunyai niat yang jahat. Saudara, itu adalah kasih yang ada di sekeliling kehidupan kita. Dan kasih yang berbeda dinyatakan oleh Allah. Allah mengasihi kita meskipun kita mempunyai niat hidup yang jahat, mempunyai motivasi yang jahat, kita ini melakukan berbagai dosa demi dosa. Tetapi Allah tetap mencintai kita, mengasihi kita apa adanya. Saudara, ini adalah kasih Allah yang begitu besar. Dia tidak menstandarkan akan kasihnya hanya kepada orang-orang berperilaku baik, tetapi dia mengasihi kita apa adanya. Saudara, dia mengasihi kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, ini adalah satu kebenaran yang luar biasa yang menyatakan kepada kita bahwa Allah adalah pribadi yang mengasihi kita. Saudara, saya teringat dengan sebuah lagu. Lagu yang mengatakan kasih Allah itu tiada taranya. Saudara, saya percaya setiap diri kita pun juga mungkin mempunyai lagu-lagu tertentu yang kita sukai yang berbicara tentang kasih Allah. Saya mengajak mari pada hari ini, di dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, mari kita sedikit memberikan waktu kepada telinga kita untuk mendengar kembali lagu rohani yang menyatakan kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Sambil kita mendengarkan lagu tersebut, kita pun juga bisa merenungkan berapa banyak kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia juga mengangkat kita menjadi anak-anak Tuhan. Dia mengangkat kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Saudara, ketika Allah mengangkat kita menjadi anak-anak Tuhan, Dia tidak membiarkan kita untuk melakukan dosa-dosa lagi. Saudara, mari sebagai anak-anak Tuhan yang telah yang sudah merasakan akan kasih Allah yang begitu besar, saya mau mengajak kita untuk hidup mencintai Tuhan lebih lagi. Bukan sekedar berpuas diri ketika kita mulai semakin sedikit melakukan dosa. Saudara, memang betul hidup kita harus semakin hari semakin mencintai kekudusan dan mengurangi dosa-dosa kita. Tetapi kalau kita hanya berhenti untuk mengurangi sedikit saja dosa, maka sesungguhnya itulah belum cukup. Motivasi hidup kita seharusnya mencintai Tuhan. Karena Tuhan mencintai kekudusan, maka kita pun ingin hidup kudus. Karena Tuhan membenci dosa, kita pun tidak mau lagi melakukan dosa. Saudara, mari kita merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan melalui kasih Tuhan itu mengubah seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami hendak bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Engkau nyatakan bagi kami. Kami percaya bahwa kasih Tuhan yang begitu besar Engkau sudah nyatakan kepada kami.
Lebih-lebih lagi kami melihat kasih Tuhan yang Engkau nyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanan Tuhan untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Kami hendak bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan kami memohon, dengan merasakan kasih Tuhan, kami bertekad untuk mencintai Tuhan lebih lagi dan menanggalkan seluruh dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan terus menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.